Sekarang masuk ke pelajaran berapa gitu? Ad-darsu al-hadi asyar atau as-sani asyar? 11 ya? Al-hadi asyar. Husnudzon ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan Allah memberikan nikmat yang lebih, ya, kemudahan-kemudahan terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Kita masuk kepada ad-darsul hadi asyar. Husnudzon, ya. Positive thinking, berbaik sangka. Di sini didefinisikan husnudzon huwa tarjihu janibil khair ala janibil syarr 'inda tawaqqu. Yaitu yang dimakan dengan husnudzon adalah mengedepankan, ya, sisi yang atas sisi yang buruk ketika kita menduga atau memprediksi atau mengira, mengedepankan hal yang baik atau sisi yang baik daripada hal yang buruk, ya, saat kita memprediksi atau mengira. Ini adalah husnudzon. Maka ini adalah sifat yang sangat dianjurkan, sifat yang sangat diperhatikan di dalam Islam, sehingga seorang muslim hendaknya memperhatikan hal ini karena dampaknya akan sangat besar, ya. Dampaknya akan sangat besar. Adapun seorang muslim diperintahkan untuk berakhlak, untuk bersikap, bersifat dengan husnudzon terhadap teman-temannya sesama muslim, dan hendaknya ini menjadikan perkataan dan perbuatannya senantiasa mencerminkan sikap positive thinking tadi, ya, husnudzon kepada sesama muslim. Dan hendaknya kita senantiasa adanya tasabbut, tabayyun, jika terjadi sesuatu atau jika ada kabar yang sampai kepada kita. Adanya cross check, ya, check and recheck, tidak
segera kita ambil ketika ada kabar masuk, kemudian menjadikan kabar itu pegangan yang mutlak, tidak. Namun kita harus berhati-hati, harus ada tabayun, ada tasabut, sehingga kita tidak salah di dalam bersikap. Khawatir kalau kita mendapatkan sebuah kabar dari seseorang, kemudian kita langsung share itu kabar, kemudian akan kita mempunyai andil dalam men-share kabar itu, jika kabar itu misalkan tidak benar adanya. Ya. Dan hendaknya kita husnuzon kepada sesama muslim. Ya, harus ada tabayun tasabut sehingga nanti tidak salah di dalam melangkah. Kemudian dalil-dalil tentang husnuzon sebagaimana dalam Al-Hujurat ayat 12. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza la berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Baik, inna ba'dadh-dhann ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, ya, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka ini adalah ism, adalah dosa. Baik. Di sini Imam At-Tabari mengatakan, qala al-Imam At-Tabari wa lam yaqul ad-dhanna kullahu. Ya, di sini Allah tidak menyebutkan, tidak mengatakan semua prasangka, tetapi sebagian prasangka saja. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu, sebagian praduga itu adalah dosa. Tidak semuanya. Idh kana qad adina lil mu'minina an yadunna ba'duhum bi ba'din al khair. Ya, karena sungguh telah diizinkan oleh Allah bagi setiap kaum yang beriman, ya, orang-orang mukmin, agar sebagian mereka berprasangka baik kepada sebagian yang lain. Maka dalam ayat tersebut kita dilarang, ya, atau kita diingatkan, ya, untuk tidak sering-sering berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Bukan semua prasangka, karena ada prasangka yang diizinkan oleh Allah kepada sesama kaum yang beriman, ya, yaitu prasangka baik, ya, positive thinking, ya, husnudzon. Faqala laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. An-Nur ayat 12. Ya. Dan jika karena tidak, ya, karena kalian mendengarkan hal demikian, dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Ya, maka orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, akan menduga, mengira, ya, terhadap jiwa mereka kebaikan. Wa qalu hada ifkun mubin. Dan mereka mengatakan ini adalah kabar yang dusta, berita dusta. Ini tentang kaitannya apa-apa yang menimpa Ibunda Aisyah ketika difitnah, ya. Ketika difitnah, ya, oleh seorang atau oleh kaum yang memang tidak menginginkan kebaikan, kaum munafikin. Ya. Beliau radhiyallahu anha dituduh melaksanakan sebuah kekejian, sebuah fahisyah. Ya. Namun kemudian akhirnya tersingkap bahwa Allah lah yang mensucikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari atas langit sana, dari tuduhan orang yang tidak mempunyai bukti sama sekali dan gemar bersuudzon, ya, apalagi menuduh Ibunda
Aisyah istri Rasulullah SAW dengan tuduhan yang keji. Baik. Nanti bisa dibuka terjemahannya dari ayat tersebut, ada runtutan peristiwanya ya. Atau mungkin dibuka tafsirnya atau terjemahan tafsirnya. Namun jika berbahasa Arab lebih baik ya. Karena memahami tafsir dengan bahasa Arabnya langsung itu insya Allah lebih mudah jika memang kita sudah memiliki kemampuan itu. Kemudian sana ada hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi salasati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 3 hari menjelang kematiannya bersabda. Apa sabdanya? La yamutanna ahadukum, janganlah seseorang dari kalian mati illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Kecuali dia dalam kondisi apa? Berhusnudzon kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dan husnudzon ini adalah sebuah ibadah. Ya. Sebuah amalan yang akan diganjar dengan pahala. Sehingga seorang muslim tidak bisa tidak harus husnudzon terlebih kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sampai-sampai Nabi SAW memberikan wasiatnya ya pada beberapa hari sebelum kematiannya, 3 hari. Ini menunjukkan hal yang penting. Ya. Jadi hal-hal yang Rasul sebutkan, apalagi menjelang kematiannya, ya bahkan mungkin ada sebagian yang diulang-ulang, seperti masalah sholat, as-sholah, ya, wa ma malakat aymanukum, ya, sholat gitu kan. Nabi mendengungkannya sebelum kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya wasiat ini tentang sholat, ya, tentang husnudzon juga, ya. Sehingga ini menjadi ya alarm bagi kita untuk senantiasa bersikap husnudzon. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat ini, ya, agar seorang dari kaum muslimin jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kepada sesama makhluk saja kita diperintahkan untuk husnudzon, maksudnya kepada sesama kaum muslimin, maka bagaimana lagi dengan husnudzon kepada Allah? Ini sangat diperintahkan. Dan Allah itu sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepadanya, kepada Dia Azza wa Jalla. Jika kita berprasangka baik, maka demikian adanya. Namun jika kita berprasangka buruk, maka juga kembali kepada kita nantinya. Maka inilah ajaran Islam, ya, positive thinking, husnudzon, ya, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ya husnudzon, berbaik sangka, positive thinking, dan ini adalah sebuah ibadah yang akan diberikan pahala. Wa jaa fil hadis anda misu'idzon, dan telah datang juga pada hadis tentang tercelanya suudzon. Fa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahu Ahmad. Ya. Hendaknya kalian berhati-hati dengan prasangka. Ya. Jangan mudah-mudah berprasangka.
Karena sesungguhnya prasangka itu ya sedusta-dusta perkataan yang paling dusta. Ya. Di sini ada dua hadis. Yang pertama rawahu Muslim tadi yang pertama. Kemudian yang kedua rawahu Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita diperintahkan untuk husnudzon, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini kita dilarang untuk bermudah-mudah melaksanakan don, terlebih jika don atau prasangka itu adalah keburukan. Ya. Baik. Namun kalau kita berpositif thinking kepada kaum muslimin, maka ini adalah yang dianjurkan dan yang diperintahkan. Ya. Olehnya sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati di dalam ya, menyerap berita kabar dari manapun sumbernya. Tidak langsung menerima mentah-mentah 100%, ya. Apalagi jika berkaitan dengan dua belah pihak. Ya. Yang bisa terjadi apa? Perselisihan, pertikaian, persengketaan. Maka yang satu misalkan dipojokkan, pihak yang lain diuntungkan. Ini harus berhati-hati kita. Tidak boleh kemudian bermudah-mudah langsung mendukung. Siapa yang share duluan kita dukung, tidak. Ya, kita harus bersikap adil. Kalau misalkan di antara kita ada yang percaya untuk memutuskan sebuah perkara tersebut, ada perselisihan, kita tidak mudah kemudian terjerumus kepada prasangka-prasangka yang menyudutkan salah satu pihak. Maka ada istilah cover both side, ya. Harus menerima dua info dari dua belah pihak yang bertikai tersebut, sehingga kemudian kita bisa membandingkan, ya. Ada tabayun di situ, ada tasabut, ada cover both side, ya. Sehingga tidak serta-merta memakan berita yang dulu datang ke kita, kemudian setelah itu kita terpengaruh, kemudian suudzon kepada pihak yang lain. Ya, tidak. Tapi kita membandingkan, kita akan tabayun kepada pihak yang lain juga, ya, apakah benar seperti ini, sehingga kita tidak terjerumus kepada bermudah-mudah untuk memunculkan prasangka buruk kepada pihak yang lain. Ya. Kita khawatir kemudian dalam memutuskan perkara itu mendolimi pihak yang lain. Inilah perlunya kehati-hatian. Ya. Apalagi dengan zaman yang serba canggih ini. Ya. Adapun qaulus salaf an husnidzan, perkataan salaf tentang husnidzan, qala Ismail ibn Umayyah, yunjika min su'idzanni alla tatakallam bihi wa yunjika minal hasadi alla tawi akhaka su'an. Ya, ini terdapat di dalam syarah Sahih Al-Bukhari Ibn Battal. Dikatakan oleh Ismail ibn Umayyah bahwa hal yang menyelamatkanmu dari berburuk sangka, hendaknya engkau tidak berkata dengan buruk sangka. Hendaknya engkau tidak berburuk sangka, tidak mengatakan suudzon. Ya. Jadi mencegah diri untuk suudzon ini akan menyelamatkan kita dari suudzon. Ya. Dan ini terkadang tidak mudah, ya. Terutama bagi siapa saja yang terbiasa ya bermudah-mudah di dalam berprasangka. Ini harus ditepis prasangka-prasangka yang muncul. Ya, ada kabar tentang apa, kemudian langsung kita berprasangka kepada ya seseorang tentang hal-hal yang buruk, ya. Ini tidak dibenarkan, atau kepada sebuah lembaga atau kepada sebuah golongan, ya. Selama dia seorang muslim, kita berhati-hati di dalam ya berprasangka. Karena seorang muslim tidak boleh didolimi hartanya, tidak boleh didolimi darahnya, dan juga tidak boleh didolimi kehormatannya.
harga dirinya. Dan prasangka ini terkadang mencederai harga diri seorang muslim jika kita salah di dalam menempatkannya. Yang harusnya husnudzon malah suudzon. Ini berbahaya. Wa yunjika minal hasad alla tabi akhaka su'an. Dan hal yang menyelamatkanmu dari hasad, ya, dari dengki, dari iri, hendaknya engkau tidak mencari-cari, ya, keburukan dari saudaramu, atau tidak mencari-cari atau tidak mendolimi, ya, saudaramu dengan keburukan. Karena nanti akan muncul hasad, iri, dengki. Ya, ada tetangga yang punya rezeki motor baru, kita langsung mencari-cari celah gimana menjatuhkannya, ya, hasad. Ya. Atau mungkin kita ingin agar nikmat tersebut hilang, ya, motornya dicuri orang, kemudian malah senang. Nah, ini nggak boleh. Ya, berharap-harap seperti itu adalah, ya, salah satu ciri apa? Hasad, berharap keburukan menimpa saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu nikmat yang sifatnya duniawi ataupun nikmat yang sifatnya, ya, ukhrawi, ya. Ya. Malah seorang muslim yang baik ketika tetangganya berubah tampilannya menjadi lebih baik, mulai ngaji sunnah, harusnya senang. Ya, bukan malah mencari-cari kesalahan, kemudian muncul sikap-sikap seperti suudon, hasad, dan seterusnya. Ya, mestinya dia lebih baik bertanya, kok kenapa sekarang tampilannya berbeda? Kenapa sekarang lebih sering ke masjid? Ya, padahal dulu enggak. Ya. Soalnya kalau orang ini terbuka, orang ini munfatih, ya, hidayah insya Allah juga akan menyapa, akan datang. Tapi kalau memang sudah benci duluan, ya ini terkadang susah, ya. Tidak mau mendengar kebenaran, ya, sudah ta'assub dengan kelompok tertentu misalkan. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, inna dhanna isnan, dhannun yunji wa dhannun yurdi. Ya, sesungguhnya don atau prasangka itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama prasangka yang menyelamatkan. Ya, prasangka yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua prasangka yang menghancurkan, yang membinasakan. Ya. Maka husnudzon kepada sesama muslim insya Allah menyelamatkan. Apalagi jika memang muslim itu adalah terbukti muslim yang baik, akhlaknya yang baik, manhajnya, ya, bahkan menebarkan kebaikan, para dai, para asatidah, ya. Dan justru kita khawatir mereka yang menghalang-halangi kebaikan yang ditebarkan oleh para dai, ahlus sunnah, para asatidah yang menyebarkan kebaikan, di tengah kesibukan mereka juga mengajar santri-santri misalkan, ataupun mengajarkan kepada anak-anaknya di rumah. Ini khawatir kaum muslimin atau orang-orang yang menghalangi dakwah ini, ya, tertimpa keburukan. Ya. Maka kita mendoakan kepada orang-orang yang masih belum mengenal dakwah sunnah agar Allah memberikan kepada mereka hidayah. Ya. Dan kita bersabar atas dakwah ini. Ya. Kita harus bersabar di atas jalan dakwah. Karena di antara sifat yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu kita bersabar di atas jalan dakwah. Karena semua orang itu merugi. Sebagaimana antum hafal dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya, semua orang itu merugi, baik yang perempuan, yang laki-laki, yang tua, yang muda, yang remaja, yang pemuda, ya. Semuanya merugi. Ya, baru kemudian ada pengecualian. Illal ladzina amanu. Yang pertama apa? Kecuali orang yang punya sifat apa? Beriman. Beriman kepada Allah. Enggak cukup hanya beriman saja. Wa amilus solihat. Yang kedua, yang mempunyai sifat apa? Mengamalkan kebaikan. Ya, beramal soleh.
Jadi tidak boleh kita hanya sekedar mengaku sebagai orang beriman tanpa ada aplikasi dalam ya tindakan yang nyata. Apa artinya keimanan yang ada di dalam hati? Diucapkan dengan lisan tanpa diaplikasikan dalam perbuatan. Ya. Bentuk kita beriman kepada Allah, kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bentuk kita beriman kepada Allah. Kita sholat 5 waktu. Ya, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tidak mendolimi. Ya, berhati-hati di dalam bersikap. Ini bentuk praktek nyata dari keimanan. Kemudian sifat yang ketiga, watawasau bil haq. Ya. Yaitu saling memberikan wasiat dalam kebenaran. Artinya apa? Dia menyampaikan dakwah, dia menyampaikan irsyadat, dia menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada saudaranya. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Watawasau bis sabr. Ya, sifat yang keempat, dia kemudian juga memberikan wasiat kesabaran. Karena pasti orang yang mendakwakan kebaikan, mendakwakan tauhid, mendakwakan manhaj yang hak, Islam yang dipahami oleh salafus saleh, pasti akan dicoba, pasti akan diganggu, pasti akan disakiti, pasti ada rintangan. Maka perlu kesabaran di atas jalan dakwah. Ya. Dan ini sudah sunnah, ya. Sunnatullah sejak zaman para nabi. Para nabi berdakwah, mendakwakan tauhid, mereka dimusuhi, diberikan label-label yang membuat orang lari. Nabi Muhammad dijuluki sebagai tukang sihir, sebagai penyair, sebagai orang gila, majnun, ya kan? Dan julukan-julukan yang lainnya. Ya. Maka kita nggak heran misalkan jika sekarang dakwah sunnah kemudian ada berbagai macam rintangan dan hambatan. Dan yakinlah, tatkala semakin besar cobaan dan rintangan tersebut, maka pertolongan Allah semakin dekat. Ya. Pertolongan Allah semakin dekat. Kebatilan akan musnah, akan hancur berkeping-keping. Ya. Jadi semakin trennya naik gitu kan, cobaannya, maka itu sebentar lagi saya puncak, kemudian kebatilan itu akan turun. Sedangkan al-haq akan dimenangkan oleh Allah SWT. Ya, maka hendaknya kita punya sumbangsih dalam dakwah ini. Ya, punya sumbangsih dalam dakwah ini. Ya, baik kita sebagai yang menyebarkan dakwah ataupun yang sebagai mustami mendengarkan dakwah. Kemudian kita juga berusaha menyebarkannya pula, mengamalkan ilmu dan kemudian menyebarkan. Jadi 4 sifat itu, ya, beriman, kemudian beramal soleh, yang kedua, yang ketiga berdakwah, ya, mendakwakan. Jadi tidak cukup kita beramal soleh kemudian cuek kepada orang lain, tidak cukup kita menjadi orang yang soleh, ya mudah-mudahan seperti itu. Namun kita juga ingin menjadi orang yang muslih, memberikan ya perbaikan di tengah-tengah umat. Jadi kita ada care, ada peduli kepada umat. Ya. Dan inilah pribadi seorang muslim, tidak hanya memperhatikan dirinya, sibuk di masjid, nggak mau bermuamalah, nggak mau memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Egois. Ya. Lihat Nabi Muhammad SAW, ya, bersusah payah mendakwakan tauhid. Tidak seperti kita sekarang ya, dakwanya duduk manis di sini, asli masya Allah. Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid, berat kondisinya. Berat kondisinya. Kenapa? Itu semuanya adalah orang-orang kafir di depan itu. Kaum musyrikin, ya, keluarga atau kerabat dari Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah pentolan-pentolan orang-orang musyrik. Antum bayangin jika kita berada di posisi beliau, tiba-tiba ada perintah untuk mendakwahkan tauhid, padahal mereka senantiasa gemar melaksanakan kesyirikan. Tiba-tiba perintah untuk mendakwakan tauhid. Mungkin kita sudah angkat tangan duluan nih, sudah bisa bayangin, masa sih suruh dakwai para Pak D, Pak Le, yang mereka udah terbiasa dengan seperti itu kan.
ya kan? Kemudian juga pentolan-pentolan Quraisy saat itu yang mereka adalah ya beragama kesyirikan, ya, beragama dengan agama nenek moyang mereka, ya. Tapi dengan pertolongan Allah kemudian Nabi Muhammad sedikit demi sedikit mendakwahkan. Tentu dengan kesabaran, ya, tidak gerasa-gerusu, tidak buru-buru, ya, mana prioritas dakwah, ya, sehingga kemudian dan juga menebarkan akhlak karim. Di Nabi 13 tahun di Mekah hanya berkutat kepada dakwah tauhid sambil menunjukkan akhlak karimah. Tidak ada kemudian di sana Nabi mengadakan perlawanan dengan fisik, jihad fisabilillah, belum saatnya. Belum ada kekuatan kaum muslimin di Mekah pada fase Mekah. 13 tahun di Mekah. Nabi menitik beratkan kepada tauhid, tauhid, tauhid. Ya, disertai dengan akhlak karimah dari beliau. Maka kaitannya sangat erat sekali antara tauhid dan akhlak karimah. Mereka yang mengaku ahlus sunnah, ya, bertauhid, tunjukkan akhlak karimah. Karena keduanya tidak bisa terpisahkan. Ya. Baik. Orang yang akhlaknya tidak baik berarti tauhidnya bermasalah. Orang yang akhlaknya tidak baik berarti tauhidnya bermasalah. Karena tauhid harus dibarengi dengan akhlak karimah. Dan ini yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW tatkala sangat ditekankan ketika masih di fase Mekah 13 tahun. Kemudian, kenapa kita harus ada sumbangsi dalam dakwah? Ya, karena kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Karena tanpa kita ikut bersumbangsi di dalam dakwah ini, yakinlah ya dakwah sunnah itu akan dimenangkan oleh Allah SWT. Walaupun tantangannya begitu besar di depan. Yakinlah dakwah sunnah ini akan ditolong oleh Allah SWT. Ya. Jadi kalaupun kita semuanya ini hanya tidur-tiduran di rumah, nggak mau ngaji, nggak mau menyebarkan dakwah, itu Allah tetap akan menolong dakwah sunnah. Tapi kita rugi, ya, nggak punya sumbangsi, nggak punya apa ya, nggak punya keikutsertaan dalam rangkaian dakwah ini. Yang dengan itu kita mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Di sini ada tanbih, ya. Apa itu tanbih? Peringatan. Kalau dalam surat itu ada namanya apa? NB, nambah bicara. Ya. Yang generasi dulu yang masih surat-surat gitu, nulis surat, nanti ada NB, nambah bicara, tanbih. Amma su'udhan biman ishtahara bainan nas birraib. Adapun su'udhan, berburuk sangka kepada orang yang memang terkenal di antara manusia dengan apa keburukannya, ya. Jadi orang itu memang seorang yang tertuduh, memang terkenal orang ini memang orang yang memang tertuduh, ya. Wal mujahara bil ma'asi, dan memang orang ini sering ya terang-terangan melaksanakan kemaksiatan. Au su'udhan bil kafir, ataupun berburuk sangka kepada orang kafir, fala haraj alaihi, maka ini dibolehkan, ya, tidak ada masalah, ya, tidak berdosa, ya. Kita suudon kepada orang memang dia ini perangainya buruk, ya, gemar melaksanakan kemaksiatan terang-terangan, ya. Atau kita kepada orang kafir, ya, maka kita harus ya berhati-hati. Di sini dikatakan la haraj alaihi, enggak masalah suudon dengan orang kafir, ya, dengan orang muslim yang perangainya buruk, dengan orang muslim yang gemar berbuat maksiatan, itu tidak masalah. Sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki nomor 3. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin, kita baca catatan kaki nomor 3. Berkata al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ammal kafir fala yuhram su'udzon fihi. Adapun orang kafir maka tidak diharamkan untuk suudzon kepadanya. Li'annahu ahlun lidzalik. Ya, karena si kafir ini adalah memang berhak untuk mendapatkan ya sikap seperti itu.
disuudzoni. Wa amma man urifa bil fusuqi wal fujur, dan adapun orang yang terkenal dengan kefasikan dan dosa, fala haraj an nusi adzan bihi. Tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi kita untuk juga bersuudzon ya kepadanya. Di annahu ahlun lidzalik. Karena memang dia adalah berhak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya, disuudzoni. Wa ma'ahada. Wa ma'ahada. Ini penting. Ya. Dan bersamaan dengan hal tersebut, la yambaghi lil insan an yatatabba auratin nas. Ya. Ya, walaupun demikian, ya, atau bersamaan dengan hal tersebut, tidak boleh bagi manusia untuk mencari-cari, meneliti aurat manusia yang lain atau aurat orang lain, aib orang lain dicari-cari, diteliti. Ini tidak boleh kalau sudah masuk seperti itu. Nah, ada tetangga mungkin dia ya, bermasalah, kemudian dicari-cari kesalahannya, nggak boleh. Ya. Sekedar kita suudzon karena memang dia berhak untuk disikapi seperti itu. Dia misalkan residivis, ya pernah jadi narapidana, terlibat kasus apa, misalkan pembunuhan misalkan. Ya, kita berhati-hati suudzon karena memang dia mempunyai kasus-kasus seperti itu dan tidak hanya sekali terkenal seperti itu tidak masalah kita suudzon. Tetapi mencari-cari kesalahannya tiap hari, tiap saat, ini salahnya apa lagi, biar masuk penjara lagi gitu. Ya, karena dia tidak tenang kalau dia ini keluar dari penjara tetangganya ini. Ini tidak boleh seperti ini. Tatabbu auratin nas, ya, mencari-cari kesalahan ataupun aurat dari orang lain, ya, tidak boleh. Wa yabhas anha, dan juga mencarinya. Ya, ini tidak boleh ya. Li'annahu qad yakunu mutajassisan bihadzal amal. Karena yang demikian ini, ya, orang tersebut yang mencari-cari dan meneliti kesalahan manusia, ya, ini bisa jadi dia menjadi jasus, ya, melaksanakan tajassus dengan pekerjaannya tersebut, dengan perilakunya tersebut. Apa itu tajassus? Mencari-cari kabar, mencari-cari rahasia, ya, orang lain, ya, untuk menjatuhkan dia, ya, mencari-cari kabar atau aib orang lain untuk menjatuhkan orang tersebut. Ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita bertajassus. Jadi suudzon kepada sesama muslim, ya, ini wajib. Namun kepada sebagian orang atau oknum yang mempunyai sikap yang negatif, bahkan terkenal di kalangan masyarakat, dia dengan apa? Dengan perilakunya yang menyimpang atau kejahatan, ya, maka kita tidak masalah untuk suudzon kepada orang seperti ini. Ya, terlebih kepada orang kafir. Ya, demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebagaimana juga tidak dianggap ghibah ketika kita membicarakan seorang buronan, penjahat yang dia ini berbahaya bagi orang lain. Ya, kita ngobrol dengan manusia, dengan orang lain di masjid atau di ketika rapat RT atau ketika duduk-duduk dengan tetangga atau ketika ronda misalkan, atau ketika kerja bakti. Iya Pak, ini ada satu orang buron, dia ini berbahaya, ya kasusnya pembunuhan. Ini enggak ghibah. Maksudnya kalaupun dikatakan ghibah ini dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan maslahat yang banyak, menjaga nyawa orang, ya, dari kejahatan si buron ini. Dan kalau perlu ditempelkan foto-fotonya, ya, di beberapa tempat sehingga orang berhati-hati dengan orang ini, si buron ini. Ya, yang demikian adalah dibolehkan dalam syariat. Bahkan ini adalah bentuk pertolongan kepada sesama manusia agar tidak terkena madarat dari si buron ini. Ya, orang yang telah melaksanakan misalkan kasus pembunuhan. Nah, tidak boleh kemudian ada orang mengatakan, oh ini nggak boleh, ini ghibah. Ya, terus gimana? Bagaimana kita mau memberikan keterangan kepada orang lain kalau ini tidak diperbolehkan? Padahal ini adalah sangat urgen sekali. Dan orang sangat tidak nyaman, tidak tentram ketika di kampungnya atau di kotanya berkeliaran misalkan orang-orang seperti ini. Ya.
maka yang demikian adalah dibolehkan. Baik. Jadi kita bisa membedakan kapan kita husnudzon, kapan kita dibolehkan suudzon. Kemudian fawaid husnudzon. Ya, faedah-faedah berbaik sangka. Yang pertama, husnudzon min alamatil iman. Ya, husnudzon ini adalah di antara tanda keimanan. Ya. Yang kedua, husnudzon dalilun ala salamatil qalbi. Ya, husnudzon berbaik sangka bukti ya yang menunjukkan selamatnya hati. Ya. Yang ketiga, bi husnudzon ughliq babul fitnah wasyarr. Dengan husnudzon akan tertutup pintu fitnah dan keburukan. Ya. Yang keempat, suudzon min abwabi kaidis syaitan. Ya, suudzon ini ya di antara pintu-pintu tipu daya syaitan. Ya. Yang kelima, husnudzon yusmirul mahabbah bainal mu'minin. Ya, husnudzon akan membuahkan kecintaan di antara kaum mukminin. Baik. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin semuanya untuk berhusnudzon kepada sesama muslim, apalagi kepada para dai ahlus sunnah yang berusaha menebarkan sunnah. Ya. Jangan bermudah-mudah kemudian menggelari dengan gelaran-gelaran ataupun label-label yang membuat orang lari dari dai kebaikan tersebut. Ya. Karena kita khawatir ini adalah berdampak buruk bagi orang yang melaksanakan suudzon tersebut. Ya. Terlebih jika ada orang yang berani bersuudzon kepada para ulama senior. Ya. Para ulama itu dagingnya beracun, hati-hati. Luhumul ulama masmumah. Ya. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau ada orang yang menggibahi para ulama, dia sedang makan daging yang beracun. Imbasnya apa? Dia akan mati. Dia makan daging mentah yang beracun. Sudah mentah, beracun pula. Dia akan binasa. Ya. Maka kepada para ulama hendaknya husnudzon. Ya, ulama al-sunnah, ulama yang munsif, ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, ya, kemudian para ulama madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah jami'an. Ya. Kemudian ulama-ulama yang lainnya yang sangat banyak, kalangan ulama Ahlussunnah yang mereka selalu mendakwakan dakwah tauhid. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, rahimahullah, yang beliau mempunyai kitab yang sangat bagus untuk kaum mukminin, ya, yang menerangkan tentang masalah tauhid dan seterusnya, menjelaskan dan merinci bentuk-bentuk kesyirikan sehingga kaum muslimin menjadi paham ya dengan mudah dengan kitab-kitab beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kitabnya biasanya kitab-kitab yang simple, yang ringkas, yang tidak berat untuk dibaca oleh orang-orang muslim secara umum, sehingga enak dicerna. Beliau adalah Masya Allah memiliki jasa yang sangat besar kepada muslimin di dalam memahamkan bagaimana memurnikan tauhid hanya kepada Allah SWT. Maka nggak boleh seorang muslim bersuudzon atau menuduh dan melabeli ya dengan label-label yang jelek kepada para a'immah tersebut, para ulama tersebut. Karena khawatir ya mereka yang berani seperti itu akan tertimpa keburukan, ya, baik di akhirat ataupun di dunia. Hendaknya kita hormat kepada para ulama, ya, mendoakan mereka dengan menyebutkan rahimahullah, ya, semoga Allah senantiasa merahmati mereka atau merahmatinya, gitu. Rahimahumullah. Baik. Jadi tidak boleh kemudian kita bermudah-mudah ya ikut ya orang-orang yang benci dengan ya dakwah sunnah, membenci para dai-nya, membenci para ulama sunnah. Ini tidak dibenarkan, ya, karena setiap apa yang kita ucapkan
atau kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak tahu, lebih baik diam. Ya, kalau kita tidak tahu, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Kemudian meminta petunjuk kepada Allah bagaimana sikap yang terbaik. Ya, maka kita perlu belajar tentang agama ini, karena kita masih banyak sekali yang belum kita ketahui tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam agama yang kita cintai. Qala syair, seorang penyair berkata, man yadun as-su'a yujza mislahu qallama yujza qabihun bihasan. Siapa yang berprasangka buruk, ya pasti akan dibalas dengan hal yang sama. Karena ya sedikit sekali ya atau mungkin hampir tidak ada keburukan atau kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ya. Ya, hampir-hampir tidak ada atau sedikit sekali, sangat jarang sekali atau mungkin malah tidak ada ya kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ini adalah alarm bagi kita ya untuk tidak bermudah-mudah bersuudzon terlebih kepada ya para dai sunnah. Ya. Karena fenomena di lapangan ya memang masya Allah ya, ya tantangannya betul-betul ya, nyata gitu kan. Tapi yakinlah ya kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah dan kita tidak ingin membalas hal itu dengan balasan yang sama, bahkan kita mendoakan ya karena kita yakin orang-orang itu kenapa bersikap demikian, karena mereka tidak tahu, karena mereka belum tahu betapa indahnya dakwah sunnah, betapa indahnya manhaj salaf ya, ahlus sunnah arhamul khalq bil khalq, arhamun nas bin nas. Ahlus sunnah adalah ya manusia yang paling besar kasih sayangnya kepada manusia yang lain, yang paling besar kasih sayangnya kepada makhluk yang lain. Ya. Dan kita insya Allah menjauhkan diri dari sikap dendam dan seterusnya. Bahkan justru yang terjadi adalah kita mendoakan ya. Kita lihat para sikap Ahlus Sunnah sepanjang sejarah, mereka banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang membenci mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh kawan dan lawan. Ya, Ibnu Taimiyah adalah orang yang melindungi musuhnya yang senantiasa menyudutkannya. Namun ketika musuhnya dalam keadaan kondisi terdesak, ya Ibnu Taimiyah kemudian membelanya. Sehingga Ibnu Taimiyah adalah ya, dipuji oleh tidak hanya kawan tetapi juga oleh lawan. Dan jauh dari sifat pendendam, nggak ada. Ya, bahkan mendoakan kebaikan bagi para musuhnya. Demikian yang harus kita contoh. Ya. Jadi kita mencontoh bagaimana para ulama bersikap, terlebih di zaman yang seperti ini, ketika fitnah begitu kuat, ya, ketika banyak sekali ruwaibidah, ya, orang yang tidak punya ahli berbicara pada sebuah hal yang mencakup kepentingan orang banyak. Ini adalah hendaknya kita tidak bermudah-mudah berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dan kepentingan orang. Lebih baik diam, kalau tidak tahu lebih baik diam. Ya. Kita kemudian perbanyak ya zikir, taubat, istighfar kepada Allah, dan pelajari dinul Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat. Kita tidak perlu kemudian ketika terjadi fitnah keluar rumah, ya kita diam di dalam rumah. Kalau memang di jalanan tidak aman, ya. Kemudian menahan diri untuk tidak berkomentar dengan sesuatu yang bukan kita mempunyai kapasitas tentang hal tersebut. Dan kita doakan orang-orang yang menyudutkan Islam, orang-orang yang menyudutkan Ahlus Sunnah. Doakan kebaikan agar mereka mendapat hidayah. Kemudian ada nasyad, ajib bis sahih atau bi khata. Husnudzan at-tawaqqu wa tarjih janib al-khair ala janib syarr. Sahih atau khata? Jawabannya sahih. Ya, jadi husnudzan itu adalah ya mengedepankan sisi kebaikan dalam prediksi ya daripada sisi keburukan.
Jawabnya sahih. Min sifatil mu'minin an yadunna ba'duhum ba'dan bisu'in. Sahih atau kata? Min sifatil mu'minin an yadunna ba'duhum ba'dan bisu'in. Su itu buruk. Kata ya. Itu masa sifat orang beriman ya apa sebagian mereka bersuudzon kepada sebagian yang lain. Ini tidak benar. Kata. Inna dhanna isnan, dhannun yunji wa dhannun yurdi. Sahih. Sebagaimana perkataan Qatadah. Husnudzan yusmirul bughdha bainal mu'minin. Husnudzan yusmiru al-bughdha bainal mu'minin. Sahih atau khata? Husnudzan itu akan menghasilkan ya kebencian di antara kaum mukminin. Khata. Bahkan akan menghasilkan apa? Mahabbah ya, kecintaan di antara kaum mukminin. Berarti jawabannya khata itu. Su'udzan yusmirul mahabbah bainal mu'minin. Nah, ini kebalikannya. Berarti ini benar. Kebalikannya. Su'udzan yusmirul mahabbah bainal mu'minin. Salah ya, khata. Ya, su'udzan. Ya, harusnya husnudzan. Su'udzan yusmirul mahabbah bainal mu'minin. Su'udzan akan ya membuahkan kecintaan di antara kaum mukminin. Jawabannya khata. Yang keenam, la haraj bi su'idzan biman ishtahara bainan nas birraibi wal ma'asi. La haraj, ya tidak bermasalah, tidak dosa bersuudzon kepada orang yang masyhur di antara manusia dengan apa? Dengan tuhmah. Ya, maksudnya Pak dia ini memang ya apa istilahnya itu tertuduh dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Al-jawab sahih. Su'udzon aqdabul hadis. Jawabannya sahih. Husnudzon aghlaqa babal fitnah. Husnudzon itu akan menutup pintu fitnah. Sahih. Ajib bi husnudzon au su'idzon. Nah, antum menjawab ini su'udzon apa husnudzon. Usiba ahadun bil marad. Ini kurang ya, kurang bi. Usiba harusnya ada ianya. Usiba ahadun bil marad. Seseorang ya sakit atau terkena sakit. Fadhanna annallaha sayaghfiru dzunubahu. Fadhanna annallaha sayaghfiru dzunubahu bimaradihi hada. Dengan sakitnya itu dia ya menduga Allah akan mengampuni dosanya. Husnudzan atau suudzon? Husnudzan. Ya. Betul ya. Dan kita hendaknya berhati-hati. Kalau selama 1 tahun, 2 tahun, kok kita nggak pernah sakit? Kita khawatir kemudian dosa kita banyak sekali dan jarang diampuni Allah. Karena ketika kita tertimpa sakit, di situ ada pengguguran dosa. Kita introspeksi diri. Kalau selama 1 tahun kok Anda sakit-sakit aja. Bukan berarti kita ingin sakit, enggak. Cuman kita mau sendiri. Kok Anda nggak pernah sakit ya? Sehat-sehat saja. Anda khawatir ini adalah apa ya? Istidroj gitu kan. Sedang diulur-ulur oleh Allah gitu. Padahal misalkan kita tahu kita ini ya pernah berbuat maksiat atau mungkin malah sering gitu kan. Alhamdulillah. Namun kita kok sehat-sehat saja gitu. Ya, ini kita khawatir ini adalah bagian daripada ya tidak diampuninya dosa-dosa. Ya, khawatirnya seperti itu. Namun bagi mereka yang sakit, ya berhusnudzon kepada Allah. Ini ada pengguguran dosa. Ya. Dan akan dinaikkan derajatnya orang yang sakit kalau dia sabar, ya. Kemudian ridho dengan takdir yang Allah takdirkan kepada dirinya. Maka kalau kita sakit langsung ingat, ya ini karena insya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita tertimpa musibah, kita langsung bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali karena dosa-dosa kita. Ya, karena keburukan yang terjadi itu adalah ulah tangan manusia, ulah tangan kita. Yang kedua, dhannal abdu anallaha la yaqbal taubatahu. Husnudzon aw suudzon. Ya, seorang hamba meyakini atau mengira bahwa Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima taubatnya. Suudzon. Ini bahaya seperti ini. Kenapa? Ya karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya mengira dia tidak akan diampuni, nanti Allah iakan gimana? Na'udzubillah.
Ya, padahal tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa menerima tobat kecuali Allah. Sehingga kita harus husnudzon kepada Allah walaupun kita mungkin dosanya banyak kepol. Ya, walaupun mungkin dosa seseorang itu sampai apa? Selebar bumi ini atau bahkan mungkin menyentuh sahab, menyentuh awan di langit. Enggak masalah. Allah adalah Maha penerima taubat dan Allah akan mengampuni. Ya, dengan syarat apa? Kita ada tauhid di dalam hati. Inilah fadilah tauhid. Selama masih ada tauhid, maka peluang kita diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya selebar bumi ini atau setinggi langit ya, atau awan yang ada di langit, maka itu sangat mudah bagi Allah untuk mengampuninya asal kita masih ada tauhid dan kita menjauhkan diri dan tidak berbuat kesyirikan. Namun ya sehebat apapun jabatan, pangkat, gelar yang dimiliki seseorang, mungkin profesor, doktor, apalagi PhD, PhD, apalagi menurut gelarnya begitu banyak, dokternya 2 kali, profesornya 5 kali, ada enggak? Ya. Tapi kemudian dia berbuat kesyirikan sekali saja. Berbuat kesyirikan sekali saja. Ya. Sirna semua amal kebaikannya. Sirna semua amal kebaikannya, amal ibadahnya gara-gara kesyirikan yang dia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin. Nah, jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, sungguh amalmu akan menjadi sirna. Ya, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diancam oleh Allah, jika Nabi Muhammad berbuat kesyirikan, maka amalannya Nabi Muhammad akan hilang, sirna, tidak ada sisa. Dan Nabi Muhammad akan menjadi orang yang merugi. Jika apa? Berbuat kesyirikan. Nabi Muhammad diancam oleh Allah. Maka kita lebih berhak untuk diancam. Karena kita tidak seperti Nabi Muhammad. Ya. Maka perhatikan wahai kaum muslimin, siapapun kita, ya, sehebat apapun pangkat jabatan gelar kita, jauhkan kita dari kesyirikan. Selagi ada tauhid pada diri kita, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Sebesar apapun dosa kita bertobat, insya Allah akan Allah ya terima tobat kita. Kita beristighfar, Allah akan mengampuni dosa kita. Faqada asy-syakhsu nuqudahu wa tawaqqa'a anna sadiqahu huwa alladhi saraqaha. Ya. Seseorang hilang uangnya. Kemudian dia memprediksi, mengira bahwa temannya yang mencuri uang tersebut. Husnudzon atau suudzon ini? Aduh, bahaya ini. Suudzon jelas. Ya, jelas ini suudzon. Ghabat talib andas. Ya. Seorang santri mangkir dari pelajaran, gaib. Wa tawaqqa'na annahu marid wa akhadha rahatahu fil ghurfah. Kemudian kita mengira atau menyangka bahwa dia yang gaib tadi sedang sakit dan kemudian sedang mengambil istirahatnya di kamar. Husnudzon apa suudzon? Husnudzon, dan memang harus demikian. Ya. Baik. Kita harus mengedepankan husnudzon. Kalau ada apa-apa dengan tetangga kita, dengan sama kaum muslimin, kita ambil udzur. Kita ambil udzur, jangan langsung menghakimi. Ya. Suatu ketika Syekh Abdul Razak Al-Badr itu hafizallahu taala, putranya Syekh Abdul Muhsin Abad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizallahu taala, muhaddis Al-Madinah Al-Munawwarah, ahli hadis Madinah. Putra beliau yang sangat masyhur, insyaallah dakwanya masyaallah kemana-mana di Indonesia. Ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr suatu ketika dibawa oleh Ustadz Firanda Indonesia. Kemudian pas di Jakarta di sebuah tempat, kalau nggak salah pasar, mau sholat duhur atau asar, saya lupa. Ternyata antri wudunya. Ya. Itu musola kecil. Saya mau sholat di situ. Saya waktu itu di pasar tersebut pengen beli oleh-oleh untuk dibawa pulang ya ke Saudi. Tiba-tiba ada nyelonong seorang wanita mutabarrijah. Ya, orang terbuka. Pakaiannya
Seperti itulah. Wudu, nonong. Wudu, syekhnya kaget. Mungkin sebagian orang yang mendampingi syekh marah kan. Wah ini nggak sopan. Tiba-tiba di depan nyelonong. Ya. Wudu. Yang namanya wudu kan jongkok. Ya kan? Merundukkan. Ya. Apa sopan seperti itu di depan syekh? Atau mungkin di depan orang lain. Mestinya kan ada tempat khusus untuk wanita. Tapi memang dari asalnya wanita ini memang sudah pakaiannya tidak sempurna. Ya. Kaget yang lain yang mendampingi syekh. Tapi apa kata syekh? Syekh ini mendoakan wanita ini. Beliau mengambil udzur untuk wanita ini. Ya, kalau nggak salah beliau mengatakan mungkin wanita ini nggak tahu hukum berpakaian secara sempurna bagi seorang wanita muslim, sehingga pakaiannya seperti ini. Ya, padahal di antara yang mendampingi mungkin sudah marah ya. Wanita enggak. Tapi Syekh ini bersyukur malah. Kenapa? Karena wanita ini masih ingat sholat. Ya, masih ingat sholat. Betapa banyak orang yang tidak ingat sholat, apalagi di pasar. Apalagi sedang tawar-menawar. Ya, lagi asik tawar-menawar. Syekh, nah sholatnya nanti Syekh. Ini lagi asik tawar-menawar. Ini Syekh ini mengambil udzur bagi si wanita. Dan kemudian Syekh mendoakan wanita ini. Apa doanya? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan hidayahnya kepada wanita ini. Ya, karena wanita ini masih sholat. Ya. Ya mungkin dia belum paham dengan pakaiannya seperti itu. Atau mungkin dia nggak punya pakaian yang sempurna. Bisa jadi kan, kita tidak tahu. Ya. Ya. Coba bandingkan dengan kita misalkan. Kalau ada seperti itu, ya mungkin kita akan langsung marah gitu kan. Tiba-tiba ada nyelonong di depan wudu, di depan kita. Seorang wanita mutabarijah. Ya. Jadi coba kita teladani bagaimana sikap para masyayikh ya. Betapa mereka begitu sabar ya. Begitu lembut dengan kaum muslimin. Mengambil udzur kepada sesama kaum muslimin jika memang mereka misalkan berbuat atau bersikap hal-hal yang mungkin ya tidak tepat gitu kan. Kita ambil udzur. Oh mungkin dia sedang ini. Oh mungkin dia. Oh mungkin dia. Ambil udzur kepada saudara antum. Jangan langsung menjudge, menghakimi. Enggak benar ini. Harusnya kumpul jam segini malah telat. Ini mesti ketiduran. Gitu kan. Itu kan sepele kelihatannya ngomong seperti itu kan. Tapi itu udah masuk ranah suudzon kan. Dan itu sudah mencederai kehormatan seorang muslim. Mana buktinya kalau dia ini sengaja telat dalam kumpul? Kan tidak, kita tidak tahu. Apakah kita sudah cross check, sudah menanyakan? Ya, jadi sekali lagi bersegeralah mengambil udzur kepada saudara kita tatkala ya dia mungkin tidak tepat di dalam bersikap menurut kacamata Islam. Ya, mengambil udzur. Atau mungkin ketika sudah ada janji kemudian tidak ditepati, atau mungkin janjinya malah ngaret kan gitu. Ambil udzur. Kemudian baru kita bertanya, enggak apa-apa. Setelah ketemu. Namun jangan mendahulukan suudzon. Taib, Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, an-nasu fuqara li'annal wulata ya'kuluna amwalahum. Manusia itu miskin ya, karena pemerintah mereka memakan harta mereka. Husnudzon apa suudzon yang demikian? Suudzon. Tidak boleh kita suudzon seperti ini. Ya, sikap Ahlussunnah adalah berhusnudzon kepada para penguasa dan mendoakan kebaikan mereka. Ya, mendoakan kebaikan kepada mereka. Ini sikap Ahlussunnah. Barang siapa yang mendoakan keburukan kepada penguasa muslim, ketahuilah bahwa ia adalah ahlul bid'ah. Ya. Saya ulangi, barang siapa mendoakan keburukan kepada penguasa muslim, ketahuilah bahwa ia adalah ahlul bid'ah. Dan siapa yang mendoakan kebaikan kepada penguasa muslim, ketahuilah bahwa ia adalah ahlus sunnah. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.